Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua mungkin perkenalan dulu ya singkat di sini. Perkenalkan aku Syifa. Jadi nanti yang bakal nemenin teman-teman buat belajar biologi kayak gitu kan. Nanti harapannya bisa tiap minggu gitu. Nanti untuk jamnya menunggu kabar dari Mas Mahbub ya karena aku tidak pasti di hari yang sama bisanya dan jam yang sama. Jadi nanti tiap minggunya akan akan dikonfirmasi sama Mas Mahfud gitu. Aduh, bentar. Nah, jadi mungkin teman-teman kan kalian juga ini ya, pakai aplikasinya ya. Gimana selama ini? Apakah ada kesulitan pakai aplikasi yang paper plane-nya dan materi-materinya? Apakah ada yang kesulitan atau ada yang mau disampaikan? Karena kan baru kan. Jadi mungkin dari teman-teman sebagai pengguna ada yang mau disampaikan mungkin atau dibuka di jawabannya nggak bisa diketik gitu. Oh, jawabannya nggak bisa Ketik diketik. di situ, iya, nggak ada kayak tempat buat jawabnya. Oh, itu kan pilihan ganda ya? Ada yang esai. Oh, yang esai yang awal Ya, ya. ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Itu berarti mungkin nanti coba aku cek lagi ya kalau yang esai. Tapi kalau yang multiple choice bisa ya? Bisa dikerjakan Bisa. ya? Oke, siap. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Yang ada kendala? Oke. Nanti kalau misalnya ada, bisa disampaikan aja ya. Nah, jadi untuk pertemuan online, ini aku kalau misalnya diaplikasikan materinya singkat-singkat. Nah, di sini aku harapannya itu bisa lebih mempelajari kalian mempelajari lebih dalam lagi dan aku nanti sistemnya yang pertemuan online ini memang tidak semua materi yang aku upload akan aku jelaskan gitu. Jadi yang bisa kalian baca sendiri itu lewat aplikasi aja, sedangkan yang perlu penjelasan dan lain sebagainya kita akan pelajari di online. Nah, untuk sesi pertama ini, kemarin kan kita materinya tuh udah sampai asam basa ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini akan menyampaikan materi selanjutnya. Jadi aku menyampaikan materi tentang makromolekul. Gitu. Di sini teman-teman pada punya Campbell, ada yang udah punya Campbell dan bacanya dari Campbell? Atau biasanya bacanya dari mana? Punya, alhamdulillah punya. Oke, yang belum mungkin nanti aku akan kirimkan suatu link G Drive. Itu nanti isinya kumpulan materi, ada PPT Campbell juga, gitu ya. Ada PPT Campbell juga, sehingga nanti bisa kalian buka-buka. Cuma memang berbahasa Inggris kayak gitu ya. Tapi nggak apa biar kalian biasa gitu ya untuk baca bahasa Inggris. Gitu. Terus juga sebentar. Ini aku laptopnya. Oke. Oke. Mungkin untuk awalan dulu. Kita kan mau belajar makromolekul nih. Apa yang teman-teman ketahui tentang makromolekul nih sejauh ini? Ada yang mungkin udah pernah baca atau punya pengetahuan sebelumnya nih tentang makromolekul. Molekul Molekul, apa Nashwan? terbesar. Molekul yang besar. Terus ada lanjutannya mungkin? Molekul yang besar, makro besar ya, molekul gitu, molekul yang besar. Oke, terus secara definisi apa nih? Oke, molekulnya besar, betul. Tapi misalnya dari apa ya, fungsinya lah atau ada yang tahu mungkin? Tidak tahu, Bu. Tahu. Oke ya, berarti kita bahas dari awal ya, bentar.
Share screen dulu. Ini yang kelas 10, ini kalian kelas 10 sama kelas 11 ya? GG kelas 10 11. Oke. Oh, mampu ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Mengenai makromolekul. Nah, jadi kalian kemarin kan nanti akan ada juga aku upload materi. Di sini Zoom. Ya, jembatan. Di sini Zoom. Main Kak Mas. Iya. Nanti aku akan juga upload materi tentang ini, cuman di sini aku pengen jelaskan ke kalian lebih dalam aja biar nanti lebih mudah gitu ya memahami. Jadi nanti kuis yang materi ini harus 100 semua karena udah dijelasin juga gitu ya. Nah, jadi tadi betul sebenarnya makromolekul itu adalah molekul-molekul yang besar gitu ya, yang biasanya nanti fungsinya sebagai pembangun dari suatu organisme atau suatu makhluk hidup gitu. Di sini ada 4, yaitu karbohidrat, protein, lipid, sama asam nukleat. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Jadi kita santai aja, kita diskusi di sini. Nah, jadi apa itu makromolekul tadi ya? Selain secara apa ya? Secara kalimatnya makromolekul adalah molekul yang besar, itu sebenarnya adalah polimer gitu ya. Polimer yang tersusun dari monomer-monomer. Jadi ibaratkan makromolekul atau polimer itu seperti tembok misalnya. Monomer itu adalah batanya, batu batanya. Jadi ketika kalian melihat suatu makromolekul itu nanti akan tersusun dari building blocks atau penyusun yang lebih kecil lagi, yang kita sebut sebagai monomer gitu ya. Gitu. Jadi makromolekul itu adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer, kecuali lipid. Nah, ini nanti kita lihat kenapa. Jadi syaratnya makromolekul itu sebenarnya adalah monomernya ini harus sama, penyusunnya itu harus sama. Istilahnya gini, misalnya mau membangun tembok, ya semuanya harus dari batu bata gitu. Nggak bisa satunya batu bata, terus satunya batu yang lain kayak gitu. Jadi monomer ini harus sama. Cuman ada pengecualian yaitu lipid, karena lipid nanti terdiri dari monomer yang berbeda. Tapi tetap dimasukkan sebagai makromolekul karena dia menyusun sebagian besar makhluk hidup juga gitu ya. Fungsinya banyak sekali juga gitu ya. Gitu. Jadi makromolekul adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang mirip ya atau yang serupa gitu ya. Kecuali lipid. Ini definisinya. Nah, polimer ini kan apa ya istilahnya definisinya adalah molekul panjang yang terdiri dari banyak blok pembangun, ya kan? Yang identik ya, yang mirip, yang identik, yang juga tertaut oleh ikatan namanya ikatan kovalen. Kemarin udah ada materi tentang ikatan-ikatan ya, diingat-ingat lagi ikatan kovalen itu apa. Nah, terus kalau monomer adalah unit berulang yang berperan sebagai blok pembangun polimer. Jadi ibaratnya ini adalah batu batanya gitu. Polimer adalah temboknya misalnya, atau misal apa ya, kayak punya gelang dari manik-manik nih. Polimer itu adalah gelangnya secara utuh, monomer adalah manik-maniknya kayak gitu. Dan monomernya itu harus identik kecuali lipid gitu ya, teman-teman. Nah, terus polimer
ini tuh bisa dibentuk ya. Jadi monomer-monomer tuh gimana sih kok bisa membentuk polimer? Itu karena dihubung-hubungkan gitu ya. Jadi disambung-sambungkan dengan bantuan enzim. Gitu. Nah, misal nih contoh lihat di sini. Ini ada polimer pendek, cuma terdiri dari 3 monomer nih, 1, 2, 3. Nah, untuk membuatnya lebih panjang, kita perlu menambahkan lagi ya kan, menambahkan monomer lagi sampai bisa panjang sampai 100-an, 200-an gitu ya. Nah, untuk menyatukan monomer ke polimer yang sudah terbentuk ini, kita memerlukan enzim. Dan reaksinya, proses reaksinya kita sebut sebagai reaksi dehidrasi. Kenapa namanya reaksi dehidrasi? Karena ketika misalnya terbentuk suatu ikatan di sini, ikatan kovalen di sini, dia akan melepaskan air, melepaskan H2O. Artinya dehidrasi itu kan kehilangan air ya. Makanya ketika monomer ini disatukan ya menjadi polimer, air itu akan dilepaskan, dia akan kehilangan air dari situ. Makanya kita sebut dengan reaksi dehidrasi. Kebalikannya, kita juga bisa memutus-mutus rantai si polimer tadi. Jadi misalnya tadi ada 4 monomer, kita mau putus gitu. Biar jadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya contoh di pencernaan nih, pencernaan kita kan bisanya mengambil zat-zat yang kecil gitu ya. Lebih mudah tuh kalau diambil tuh zat-zatnya kecil gitu kan. Nggak mungkin yang besar-besar panjang-panjang itu diambil gitu ya. Nah, makanya kita kadang perlu untuk memutus rantai polimer ini. Nah, pemutusan rantai itu dengan menambahkan air. Tadi kan kalau misalnya gabungin itu dia melepaskan air. Kalau mau memutus rantainya, kita memasukkan air di situ. Makanya kita sebut sebagai reaksi hidrolisis, karena hidro ini kan air, lisis ini adalah pemecahan. Jadi pemecahan suatu senyawa menggunakan air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang makromolekul, definisinya, lalu proses yang terjadi untuk membentuk suatu polimer, dan memutus polimer, ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Oke, kayaknya cukup jelas ya, belum ada pertanyaannya. Oke, gitu. Jadi sekarang kalau kalian ditanya mengenai makromolekul, udah tahu ya bahwa makromolekul adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer, di mana nanti itu dia bisa dipanjangin gitu atau bisa dipotong-potong menggunakan enzim dengan 2 reaksi, yaitu reaksi dehidrasi itu untuk memotong, reaksi dehidrasi untuk menyambung gitu ya, reaksi hidrolisis untuk memotong. Ingat aja, lisis itu kan breakdown gitu, artinya pemutusan rantai gitu ya. Jadi nanti dia pakai air gitu ya untuk memutus rantai. Oke. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karbohidrat. Jadi tadi kan ada karbohidrat, lemak, protein, sama asam nukleat. Nah, kita masuk ke karbohidrat dulu. Nah, karbohidrat itu nanti dibagi-bagi lagi, teman-teman. Jadi 3 macam. Di sini kita punya monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Gitu. Suaraku kedengaran jelas, teman-teman? Kurang keras. Kurang keras. Yes. Sekarang masih kurang keras nggak ya? Sampun. Sudah. Ya. Nah, jadi karbohidrat itu dibagi jadi 3 ya. Monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Nanti kita lihat juga bahwa setiap pengelompokan ini akan kita bagi-bagi lagi nih. Misalnya monosakarida itu ada namanya gula ketosa sama gula aldosa, disakarida ada maltosa, fruktosa, laktosa, polisakarida nanti dibagi berdasarkan fungsinya biasanya. Apakah dia itu fungsinya sebagai karbohidrat yang simpanan atau cadangan makanan, atau yang struktural. Struktural itu berarti untuk penyokong ya biasanya gitu. Nah,
kita masuk dulu ke monosakarida. Jadi mono itu kan satu, sakarida itu ya gula itu tadi. Jadi dia hanya terdiri dari satu apa ya? Satu gula ya, satu apa? Satu senyawa gitu ya. Nah, jadi misalnya ini. Jadi misalnya contoh glukosa ya. Glukosa itu kan salah satu produk fotosintesis itu rumusnya C6H12O6 kan. Nah, jadi biasanya monosakarida itu nanti rumus kelipatannya tuh CH2O. Jadi C-nya itu 1, H-nya itu 2, O-nya itu 1. Jadi misalnya C-nya ini 6, H-nya akan 12, O-nya akan 6. Misalnya di sini 2, C2H4O2 kayak gitu. Terus dia memiliki gugus karbonil. Ya. Nanti aku akan upload juga gugus-gugus fungsional gitu ya. Tentang materi gugus fungsional nanti dipelajari lagi, ada karbonil, karboksil, hidroksil, sulfhidril, apa lagi ya? Ya, banyak. Nanti itu akan mempermudah kalian juga untuk mempelajari makromolekul ini. Nah, gugus-gugus fungsional ini nanti posisinya aja itu juga bisa menentukan jenisnya tuh apa. Jadi posisi dari gugus karbonil ini penting gitu ya pada monosakarida karena nanti dia menentukan dia jenis apa nih. Gulanya itu yang jenis apa. Gitu. Nah, ini ya. Jadi bisa digolongkan dalam kelompok aldosa atau ketosa tergantung letak gugus karbonilnya. Nah, misalnya kita lihat ya di sini ya. Nih. Jadi ada namanya aldosa sama ketosa. Gula aldosa, gula ketosa. Kalau gula aldosa itu karbonilnya di ujung letaknya. Kayak di buntutnya gitu ya. Nah, kalau ketosa itu karbonilnya di tengah-tengah gitu. Misalnya di sini ada 3 karbon. Nah, karbon yang tengah inilah yang berikatan dengan O. Berikatan ganda dengan O membentuk suatu gugus karbonil. Nah, ini kalau di tengah itu ketosa, kalau di pinggir gitu ya, di ujung itu aldosa. Nah, aldosa dan ketosa pun nanti akan dibagi-bagi lagi tergantung dari jumlah karbonnya. Tergantung dari jumlah karbonnya, kita bagi lagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ada triosa. Triosa, 3 karbon gitu ya. Kalau 3 karbon terus karbonilnya di ujung, kita sebut dengan glyceraldehyde gitu ya. Glyceraldehyde, terus kalau misalnya karbonnya 3, terus gugus karbonilnya di tengah, ini dia gula ketosa, jenisnya dihidroksiaseton. Kalau pentosa, nanti ada gula ribosa. Nah, ini yang menyusun RNA, nanti kita lihat gitu ya, menyusun RNA. Dia masuknya aldosa karena karbonilnya di ujung. Kalau misalnya 5 karbon, tapi karbonilnya di tengah-tengah nih, namanya ribulosa. Ribulosa ini nanti merupakan senyawa intermediate pada fotosintesis gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar fotosintesis akan ketemu sama si ribulosa ini. Gitu. Nah, terus heksosa nih, heksosa nanti ada glukosa, galaktosa, sama fruktosa. Glukosa dan galaktosa ini semuanya adalah aldosa. Bedanya adalah posisi H dan OH-nya di karbon nomor 1, 2, 3. Ya, di tengah-tengah ini yang satunya OH-nya di kiri, satunya H-nya di kanan, nah kebalikannya gitu ya. Jadi glukosa dan galaktosa itu hanya berbeda pada karbon yang di tengah ini, terus susunannya OH dan H-nya ini kebalik gitu ya. Kalau fruktosa, dia masuknya ketosa karena karbonilnya di tengah. Dan dia terdiri dari 6 karbon. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, fungsinya ya, monosakarida, terutama glukosa ini adalah nutrien utama sel. Jadi, bahan mentah untuk sintesis berbagai tipe molekul organik. Jadi, glukosa ini juga bisa diubah menjadi asam amino dan juga lemak gitu ya. Makanya kenapa teman-teman kalau misalnya makan terlalu banyak karbohidrat itu juga bisa bikin gendut gitu ya. Karena kelebihan karbohidrat itu
nanti akan diubah menjadi lemak juga gitu. Makanya kenapa kalau orang-orang diet itu dietnya tidak hanya diet lemak aja, tapi diet karbohidrat juga. Karena misalnya lemaknya itu berkurang gitu ya, tapi makan nasinya tetap banyak, makan karbohidrat tetap banyak, ya lama-lama nanti akan diubah jadi lemak juga, jadi percuma gitu. Jadi glukosa ini nanti bisa diubah menjadi asam amino dan asam lemak juga gitu ya. Terus, nah glukosa ini juga kalau di manusia ya, ini tambahan pengetahuan aja, jadi merupakan apa namanya, sumber utama energi untuk otak. Jadi otak itu hanya bisa memakai glukosa sebagai makanan, gitu ya. Makanya ketika orang-orang dengan diabetes mellitus, gitu ya, atau orang-orang dengan gangguan kadar gula darah, ketika gula darahnya itu drop atau turun drastis, gitu ya, itu bisa sangat berbahaya, bisa sampai meninggal dunia, gitu ya. Bisa awalnya mungkin kejang gitu ya, kejang, terus nanti juga bisa mengarah ke meninggal dunia. Jadi kadar gula darah yang rendah itu justru lebih berbahaya dibandingkan kadar gula darah yang tinggi gitu. Karena otak sekalinya misalnya udah kekurangan glukosa ya dia nggak bisa bekerja gitu, sehingga fungsi tubuh shutdown semua gitu, akan mati semua gitu ya. Gitu. Terus, oke. Ya, jadi molekul gula yang tidak digunakan untuk tujuan nutrien utama itu tadi digabungkan ke dalam polisakarida atau disakarida sebagai monomer. Jadi nanti kalau misalnya tidak dipakai untuk menjadi nutrien, gitu, akan digabung-gabung menjadi suatu polimer, gitu ya. Itu monosakarida. Nah, lalu disakarida adalah gabungan dari dua monosakarida yang berbeda. Nanti penggabungannya melalui ikatan glikosidik dengan reaksi dehidrasi. Tadi ingat ya, reaksi dehidrasi itu untuk menggabungkan dua monomer. Di sini monomernya adalah monosakarida. Nah, kalau misalnya monosakarida mau digabungin, ya berarti memakai reaksi dehidrasi. Nah, yang sering kita makan, yang sering kita konsumsi itu sebenarnya adalah gula pasir, itu adalah disakarida. Atau bentuknya nanti sukrosa ya. Jadi gula pasir yang kristal yang biasa kita buat bikin teh dan lain sebagainya itu adalah sukrosa. Yaitu gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, kalau glukosa terus digabungkan dengan glukosa nanti jadinya maltosa. Ini untuk bahan bir gitu ya. Sedangkan glukosa dan galaktosa itu menjadi laktosa, jadi gula susu. Aku kalau dulu ngafalinnya kayak bikin singkatan sih, ngafalin disakarida ini. Jadi glu-glumal, glu-frusuk, glu-galak gitu. Jadi nggak kebalik-balik, glukosa tambah glukosa itu nanti berarti maltosa. Glukosa fruktosa berarti sukrosa, glukosa galaktosa jadinya laktosa gitu ya. Bebas sih, mau kalian sukanya kalau ngafalin pakai kayak gimana. Dulu kalau aku pakai kayak gitu. Nah, ini ya contohnya ya, ini adalah proses dehidrasi ya tadi. Jadi ada dua glukosa, terus dia akan berikatan gitu ya, berikatan glikosidik, sehingga dia nanti melepaskan H2O. OH dan H-nya ini akan lepas menjadi H2O, sehingga dia memiliki suatu ikatan glikosidik. Di sini disebut 1,4 glikosidik karena dia nempel apa istilahnya, berikatannya itu ini kan karbon nomor 1, ini karbon nomor 4. Karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Nah, ini ikatannya itu antara karbon nomor 1 dari satu glukosa dan karbon nomor 4 dari glukosa yang lainnya. Sehingga nanti membentuk suatu ikatan 1,4 glikosidik. Gitu ya. Nanti kita akan lihat juga bahwa sebenarnya ikatan glikosidik itu tidak sesimpel itu. Ada jenis-jenisnya, ada alfa, ada beta, gitu ya. Fungsinya nanti juga akan berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke.
Kalau nggak ada, kita lanjut ke polisakarida ya. Jadi polisakarida ini bisa. Nah, polisakarida ini jadi dia adalah makromolekul dengan beberapa ratus hingga beberapa ribu monosakarida yang dihubungkan oleh tautan glikosidik. Jadi tadi kalau misalnya si monosakarida itu disambung terus sampai ribuan atau ratusan atau ribuan, kita akan mendapatkan suatu polisakarida. Nah, polisakarida ini nanti kita mengelompokkannya itu menjadi dua grup, dua jenis. Yang pertama adalah yang fungsinya untuk penyimpanan, ya. Yang satunya untuk struktural. Jadi penyimpanan ini dia misalnya contoh kalian makan nasi atau singkong, itu adalah polisakarida ya kan, yang memang fungsinya sebagai polisakarida simpanan. Contohnya pati, yang ada di nasi, di singkong, yang kayak gitu-gitu. Jadi memang cadangan makanan. Kalau misalnya struktural, itu contohnya adalah selulosa atau kitin, itu juga bisa. Jadi selulosa itu, ada yang tahu selulosa itu penyusun apa? Selulosa itu penyusun apa? Ada yang tahu? Bagian makhluk hidup apa yang terdiri dari selulosa? Tidak tahu, Bu, tidak tahu. Tidak tahu? Ada yang tahu mungkin? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Betul. Jadi Dengan sel. dinding sel tumbuhan itu dari selulosa ya, teman-teman. Ya. Kalau kitin itu dia menyusun dinding sel dari fungi atau jamur. Jadi jamur dan plante itu mereka dibedakan kelompok ya, karena memang secara fotosintesis jamur, selain fotosintesis jamur nggak bisa, juga dari struktur penyusun dari dinding selnya itu juga berbeda. Kalau misalnya tumbuhan yang plante gitu ya, itu dari selulosa, kalau fungi itu dari kitin namanya. Nanti kita akan lihat perbedaan strukturnya juga. Nah, terus kitin juga ditemukan pada cangkang eksoskeleton dari misalnya kayak udang, apa sih namanya? Pokoknya yang punya exoskeleton itu biasanya terdiri dari kitin, gitu ya. Itu termasuk polisakarida. Nah, pertama kita lihat dulu polisakarida simpanan. Jadi di tumbuhan pati atau starch itu tersimpannya di dalam plastida kan. Jadi setelah terjadi proses fotosintesis, nah hasilnya itu akan disimpan dalam plastida. Nah, dia fungsinya ya untuk cadangan makanan ya kan, yang nantinya akan dipecah juga oleh tumbuhan melalui hidrolisis untuk menyediakan energi. Nah, kita akan melihat bahwa dari polisakarida simpanan dan polisakarida struktural ini strukturnya berbeda. Sama-sama tautannya 1,4 glikosidik, tapi jenisnya akan berbeda. Jadi kita lihat, nah ini kita lihat dulu yang jenis-jenisnya si polisakarida simpanan ya. Ada namanya amilosa, ada yang namanya amilopektin. Perbedaannya adalah dia bercabang atau tidak. Nah, percabangan ada atau tidaknya percabangan ini tuh juga berefek pada kemudahan dia untuk dicerna suatu enzim atau tidak. Jadi semakin kompleks suatu polisakarida, itu makin susah untuk dicerna. Jadi misalnya nasi putih dengan nasi merah, itu struktur polisakaridanya lebih kompleks nasi merah, sehingga nasi merah ini sebenarnya lebih bagus dikonsumsi karena dia tidak mudah dipecah, sehingga dia tidak menaikkan kadar gula darah secara drastis gitu. Apalagi pada orang-orang dengan riwayat penyakit diabetes gitu ya, itu hindari makan makanan yang mengandung glukosa sederhana. Seperti contohnya gula pasir, nasi putih, itu sangat sederhana sehingga apa akibatnya? Ketika dia makan, itu bisa langsung dipecah. Nah, sehingga menyebabkan suatu peningkatan drastis dari kadar gula darah itu yang berbahaya. Karena kan kapasitas insulinnya dia tidak bagus ya. Kalau orang normal makan makanan manis atau gula sederhana, dia ketika naik nih,
gula darahnya, itu insulinnya bisa langsung masukin gula darah ke jaringan. Tapi orang-orang dengan diabetes mellitus ini kerjanya insulin udah nggak bagus gitu kan. Entah insulinnya kurang atau insulinnya sebenarnya ada, cuman ada gangguan pada penyerapannya. Jadi reseptornya itu tidak bisa menerima insulin misalnya seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan suatu kondisi hiperglikemi. Jadi kondisi gula darah yang terlalu tinggi. Gitu. Itu tidak bagus juga. Jadi semakin kompleks dia semakin sulit untuk dicerna, gitu ya. Semakin banyak cabangnya dia akan makin sulit untuk dipecah-pecah. Nah, itu pada tumbuhan ya ada amilosa, amilopektin. Nah, kalau hewan itu bentuknya nanti glikogen. Jadi polimer glukosa mirip amilopektin, tapi cabang-cabangnya lebih banyak. Nah, kalau hewan ini nyimpen glikogennya di hati sama otot. Dan dia hanya bertahan selama sekitar 1 hari, kecuali jika diperbarui melalui konsumsi makanan. Jadi, kita misalnya sehari itu tidak makan sama sekali, simpanan glikogen itu akan habis, sehingga hari berikutnya tubuh akan mulai memecah cadangan makanan kedua, yaitu lemak. Gitu ya. Oke, itu tadi polisakarida simpanan ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke polisakarida struktural. Contohnya tadi adalah selulosa dan kitin ya. Jadi merupakan komponen dinding sel tumbuhan. Dia adalah senyawa organik paling melimpah di bumi. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bisa tak zoom nggak ya? Nah, kita lihat di sini, ini adalah polisakarida simpanan, pati. Ini adalah selulosa, polisakarida struktural. Kalian lihat perbedaannya nggak? Gandengannya, itu kalau si polisakarida simpanan, itu tangannya gandengannya ke bawah semua, seragam. Ke bawah semua ya, bergandengan tangannya ini ke bawah semua. Tapi kalau misalnya selulosa atau polisakarida struktural, dia itu selang-seling. Gandengannya ke atas, gandengannya ke bawah. Ke atas, ke bawah. Kayak gitu terus. Nah, ikatan ini, itu kalau misalnya yang starch ini, yang ke bawah semua, ini kita sebut dengan ikatan alfa glikosidik. Karena dia terdiri dari alfa glukos. Gitu ya. Jadi, OH-nya ini di bawah semua nih. Ini lihat nih. OH-nya ini di bawah semua. Jadi dia seragam. Turun semua ikatannya gini. Kalau misalnya satunya, si selulosa ini, itu kita sebut sebagai beta glikosidik. Ikatan beta glikosidik karena terdiri dari glukosa yang beta. Jadi, selang-seling gitu ya. OH-nya di bawah, OH-nya di atas, OH-nya di bawah, OH-nya di atas. Jadi menyebabkan ini ikatannya juga naik turun. Nah, mereka ini tidak bisa dicerna menggunakan enzim yang sama. Karena kan enzim itu mencerna ikatan yang sangat spesifik. Ya kalau enzim, ingat nggak nama enzim yang memecah amilo menjadi glukosa? Pelajaran SD nih. Enzim apa namanya? Amilase. Ya, amilase itu ada macam-macamnya. Ada alfa amilase, ada beta amilase. Alfa amilase hanya bisa mencerna alfa 14 alfa glikosidik. Amilase beta hanya bisa mencerna ikatan glikosidik beta. Jadi spesifik. Itu menjelaskan kenapa. Jadi kalau manusia itu, kita itu punyanya adalah alfa amilase. Kita tidak punya beta amilase. Itu menjelaskan kenapa kita kalau makan singkong, makan nasi, terus tercerna gitu ya, keluarnya itu sudah bentuknya tidak berbentuk nasi atau singkong gitu kan. Maksudnya udah tercerna menjadi feses dengan sempurna. Karena kita punya alfa amilase. Berbeda ketika misal kita makan apa? Makan sayur. Makan sayur, apalagi sayur yang seratnya banyak, itu kan selulosanya banyak gitu ya. Itu bisa aja kita makan kangkung atau daun singkong atau apapun, nanti keluarnya juga bentuknya masih
hijau ya kan, masih berbentuk daun gitu ya kadang. Itu karena kita tidak bisa mencerna beta glikosidik gitu ya. Jadi selulosa ini kita nggak bisa cerna. Itu malah justru kenapa sayur itu bagus untuk pencernaan, karena faktanya adalah hanya setengah dari kotoran yang kita hasilkan itu dikeluarkan. Jadi misalnya kalian BAB tiap hari nih, BAB yang kalian keluarkan setiap hari itu hanya setengah dari kotoran yang kalian hasilkan sebenarnya gitu. Setengahnya kemana? Nempel-nempel di usus besar. Nah, yang bisa membersihkan kotoran itu tadi ya dari sayur itu, karena sayur kan tidak tercerna sehingga dia berfungsi seakan-akan sebagai sikat gitu ya, yang bisa membantu. Jadi serat tumbuhan itu dia bisa membantu apa ya istilahnya, melunakkan feses dan juga menyikat usus besar gitu ya, sehingga nanti bisa maksimal dibersihkan. Makanya orang-orang misalnya, aku sering banget ketemu pasien ini kanker usus besar gitu ya. Lalu ketika aku tanya suka makan sayur enggak gitu, enggak suka gitu. Jadi memang pasien-pasien kanker kolorektal gitu atau kanker usus besar itu rata-rata faktor resikonya adalah salah satunya ya, tidak serta-merta hanya karena nggak suka makan sayur terus jadi kanker kolorektal gitu, enggak. Tapi salah satu faktor resikonya adalah tidak suka makan sayur. Karena tadi kotorannya itu menumpuk di usus besar sehingga menjadi suatu sarang untuk tumbuhnya flora-flora yang atau bakteri-bakteri yang bisa akhirnya mengiritasi saluran pencernaan, dan nanti ketika itu terjadi secara jangka waktu yang panjang itu akan bisa menginduksi suatu luka misalnya atau apa yang nanti bisa menyebabkan mutasi dan akhirnya kanker kayak gitu ya. Jadi makan sayur itu penting gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sapi itu sebenarnya dia hanya memiliki alfa amilase juga seperti kita. Padahal makanannya adalah rumput. Makanan utamanya adalah rumput yang isinya selulosa. Tapi kalau kalian lihat pupnya sapi, itu kan bukan keluarnya tidak rumput kan, keluarnya udah feses kan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok tetap dia bisa mencerna rumput, mencerna selulosa, padahal dia tidak punya beta amilase? Ada yang tahu mungkin? Kenapa kok sapi itu makanannya kan rumput ya? Gitu. Makannya rumput terus, tapi dia bisa mencerna itu, dan fesesnya kan keluarnya juga berupa feses gitu ya, bukan berupa rumput lagi. Padahal dia hanya punya alfa amilase. Ada yang tahu mungkin kira-kira apa yang terjadi di dalam tubuhnya sapi? Sambil searching boleh. Ada yang tahu? Coba aku tanya deh. Muhammad Nafas, ada ide mungkin kenapa sih sapi bisa ini mencerna rumput? Halo? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, ada yang bisa bantu Cahyo? Coba. Ada yang tahu? Karena sapi memiliki pencernaan yang lebih kompleks. Oke, betul. Dia pencernaannya kompleks, lambungnya ada banyak ya sapi. Oke, tapi apa? Maksudnya apa di dalam lambung itu yang bisa bikin dia tuh mencerna gitu dari si selulosanya?
Tapi lambungnya banyak. Garam. Betul, lambungnya banyak, kompleks gitu. Itu salah satu yang membantu juga sih untuk pencernaannya. Tapi ada satu hal yang paling penting banget, terkait dengan enzimnya. Ada yang tahu? Pernah dengar simbiosis mutualisme? Pernah. Ada simbiosis, clue-nya ada simbiosis mutualisme antara sapi dengan sesuatu. Sehingga Burung. dia bisa Itu ya. burungnya masuk ke sapinya. Burung yang jerawat tengah. Itu kan di luar ya. Kalau di perutnya nih, yang kira-kira bisa tinggal di perut sapi apa? Bakteri. Ya, bakteri, betul. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu antara bakteri yang bisa menghasilkan beta amilase. Jadi bakteri di dalam perut sapi itu dia bersimbiosis gitu dengan si sapinya. Jadi dia bisa menghasilkan atau dia bisa membantu mencerna si selulosanya, dan in return dia akan dapat tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal dan juga ya sumber makanan juga gitu di dalam tubuh sapinya, sehingga ya sapinya bisa mendapatkan nutrisi, si bakterinya juga bisa dapat tempat tinggal kayak gitu. Jadi kuncinya ada pada simbiosisnya itu tadi, sehingga si sapi ini bisa mencerna selulosa gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ya tadi ya. Jadi hanya spesifik. Jadi alfa amilase hanya bisa menghidrolisis tautan alfa, beta amilase hanya bisa menghidrolisis tautan beta. Nah, kitin itu sama, dia juga polisakarida struktural tapi punya tambahan gugus nitrogen aja. Gitu. Jadi bedanya adalah dari gugus nitrogennya. Itu ya. Oke, karbohidrat sudah selesai. Kita masuk ke lipid ya. Jadi lipid ini kita sebut sebagai polimer yang tidak sejati. Kenapa? Karena tadi kan kalau misalnya kita lihat karbohidrat gitu ya, dia kan monomernya identik ya. Jadi antar satu sama lain ini itu jenisnya sama gitu. Maksudnya sama-sama gula gitu loh. Walaupun nanti kan jenisnya juga bisa beda-beda gitu. Nah, kalau lipid itu dia nanti kita lihat dia terdiri dari asam lemak dan gliserol. Jadi dua monomer yang berbeda. Dan biasanya dia tidak cukup besar untuk disebut sebagai makromolekul. Tapi karena fungsinya sangat penting dan juga menyusun sebagian besar kehidupan gitu ya. Jadi kita masukkan di makromolekul. Dan ciri khasnya dia adalah hidrofobik. Jadi dia tidak bisa menyatu dengan air, tidak larut air, karena terdiri dari namanya rantai hidrokarbon. Ini yang bikin dia hidrofobik adalah rantai hidrokarbonnya. Jadi rantai karbon yang panjang banget itu nanti namanya rantai hidrokarbon. Nah, lipid itu dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada lemak, fosfolipid, sama steroid. Jadi sebenarnya kadang kalau di bahasa Indonesia kan lipid itu kan kadang di bahasa Indonesia kan sebagai lemak. Padahal sebenarnya lemak ini merupakan salah satu jenis lipid. Jadi berbeda ya teman-teman. Lipid itu adalah kelompok besarnya. Nanti lemak, fosfolipid, dan steroid itu adalah kelompok kecilnya dari lipid. Gitu. Nah, pertama kita masuk dulu ke lemak ya. Jadi lemak ini adalah molekul besar yang tersusun dari sejumlah molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi yang terbuat dari gliserol sama asam lemak. Jadi gliserol ini adalah alkohol. Gitu ya. Jadi salah satu jenis alkohol dengan 3 karbon. Yang nanti 3 karbonnya itu bisa berikatan dengan 1 gugus hidroksil. Dan juga akan bisa diikat oleh asam lemak. Nah, nanti kita lihat gambarnya juga. Asam lemak ini dia intinya adalah rangka karbon yang panjang. Bisa 16 sampai 18, bisa 20-an juga. Nah, ikatan C dan H ini itu menyebabkan dia hidrofobik karena dia non-polar gitu ya. Kemarin udah ada materi tentang polaritas ya. Jadi non-polar sehingga dia hidrofobik. Nah, ini contohnya. Jadi
Ini gliserol yang ini, terus ini asam lemaknya. Dan dia digabungkan melalui ikatan, ini ya, ikatan di sini, ikatan kepala, melalui reaksi dehidrasi, gitu ya. Jadi melepaskan air. Ini adalah salah satu contoh fat molecule. Jadi molekul lemak itu di sini. Jadi satu gliserol dia bisa mengikat 3 asam lemak. Ini kita sebut dengan triasil gliserol. Tri kan 3 ya, jadi ada 3 asam lemak yang menempel di gliserol. Gitu. Terus lemak itu juga ada yang saturated atau lemak jenuh, ada yang unsaturated atau lemak tidak jenuh. Nah, ini perbedaannya adalah ada pada ikatan asam lemaknya. Jadi kalau misalnya yang jenuh, itu dia ikatannya tunggal semua. Ikatan antar C-nya itu tunggal semua sehingga lurus. Nah, jadi di suhu ruangan itu dia akan berbentuk padat. Karena bayangkan untuk menyusun sesuatu yang rapih, yang lurus semua, itu akan lebih mudah ya kan? Akan lebih rapih, akan lebih kompak, akan lebih padat. Dibandingkan dengan kita menyusun sesuatu yang bengkok-bengkok. Pasti akan ada rongga-rongganya lebih banyak. Nah, itu makanya lemak tidak jenuh itu dalam bentuk cair di suhu ruang. Karena dia lebih susah untuk disusun jadi padat. Karena ada namanya double bond. Jadi antara karbonnya ini ada ikatan gandanya gitu. Itu ya, cis double bond. Sehingga dia bengkok. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada fosfolipid. Jadi fosfolipid ini kalau teman-teman familiar pasti nanti akan tahu di membran sel itu diisi oleh fosfolipid ya kan, karena membran sel kan fosfolipid bilayer. Nah, dia ini hanya 2 asam lemak yang melekat ke gliserol gitu ya. Nanti kita akan lihat gambarnya. Terus sifatnya amfifatik. Jadi ada satu sisi yang hidrofobik, ada satu sisi yang hidrofilik karena bentuknya kayak gini. Jadi ini adalah hidrofilik head. Jadi kepala yang hidrofilik terdiri dari fosfat, gliserol ya, gliserolnya ini kan di sini. Nah, kan tadi ada 3 karbon di gliserolnya 1, 2, 3. 2-nya dia akan mengikat asam lemak yang hidrofobik, satunya dia akan mengikat fosfat. Ini makanya disebut fosfolipid. Fosfo ya, lipid gitu ya. Nah, di atas fosfat ini nanti bisa ditempeli oleh senyawa yang bermacam-macam, bisa kolin, bisa inositol, dan lain sebagainya. Makanya nanti fosfolipid itu juga ada jenis-jenisnya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di pelajaran membran sel. Jadi membran sel itu terdiri dari fosfolipid, kita tahu fosfolipid. Nah, tapi ternyata fosfolipidnya itu tuh juga bermacam-macam jenisnya. Ada fosfatidilkolin, fosfatidilinositol, fosfatidil etanolamin, dan lain sebagainya. Tergantung dari senyawa apa yang menempel di fosfat ini. Gitu. Jadi ini adalah bentuknya si fosfolipid gitu ya. Ada hidrofobic tail, hidrofobic tail sama hidrophilic head. Jadi membran sel itu yang tengah-tengahnya ini hidrofobik, yang luarnya ini hidrofilik. Karena hidrofobik tidak mungkin dia langsung bersentuhan dengan air ya kan. Makanya strukturnya ini bilayer. Jadi dua lapis yang saling membelakangi satu sama lain biar yang terpapar oleh cairan ekstrasel maupun sitoplasma itu adalah bagian yang hidrofiliknya. Gitu ya. Nah, ini jadi fosfolipid ini macam-macam banget jenisnya. Yang paling sering ditemukan adalah fosfatidilkolin. Lalu fosfolipid ini dia secara gradual, secara bertahap itu akan didegradasi di lisosom. Misalnya dia udah mulai tua gitu ya, udah mulai nggak bagus, nanti didegradasi di lisosom dan akan dibentuk baru gitu ya. Lalu selanjutnya ada sterol atau steroid. Ini adalah lipid yang khasnya adalah memiliki 4 cincin aromatik. Jadi 4 cincin aromatik ini yang menjadi khas si sterol. Di sini contohnya adalah kolesterol. Ada yang tahu fungsi kolesterol bagi tubuh manusia? Kolesterol itu sebenarnya penting tau.
kita tanpa kolesterol tuh juga tidak bisa hidup dengan baik gitu sebenarnya. Tapi kalau apa-apa yang baik kebanyakan itu juga jadinya nggak bagus gitu kan. Makanya orang-orang punya kolesterol tinggi, terlalu tinggi itu juga rentan terbentuk plak lemak, plak kolesterol di pembuluh darah yang bisa bikin penyakit macam-macam, stroke, terus penyakit jantung koroner kayak gitu-gitu. Itu karena penumpukan kolesterol yang terlalu banyak. Nah, fungsinya kolesterol itu sebenarnya apa? Ada yang tahu nggak? Membantu tubuh memproduksi vitamin D, sumber hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Oke, boleh. Ada lagi yang kaitannya dengan membran sel nih. Tadi betul juga. Berfungsi untuk membangun dinding di dalam sel atau membran sel. Oke. Istilahnya dia kayak menjadi salah satu komponen di membran sel ya. Nah, dia ngapain sih? Kenapa kok ada di membran sel gitu? Misalnya tertanam di membran sel tuh fungsinya untuk apa sih gitu? Di membran selnya. Ada yang nemu? Boleh sambil searching. Fungsi kolesterol yang ada di membran sel. Dan nemu? Membran sel itu kan terdiri dari fosfolipid ya tadi ya. Nah, fosfolipid atau lemak itu sensitif dengan suhu. Pernah nggak kalian makan sesuatu yang berminyak, misalnya gulai atau soto yang berminyak gitu. Terus kalian nggak habis, kalian masukkan kulkas. Besoknya kalian buka, jadi ada lapisan lemak padat di atasnya, di atas entah itu gulai atau sotonya gitu ya. Terus kalau kalian panaskan lagi, jadi cair lagi kan lapisan lemaknya itu. Sama seperti membran sel kita. Membran sel itu kan fosfolipid, isinya lemak. Ketika dia itu terpapar suhu yang hangat atau panas, dia akan cenderung strukturnya itu fluid. Jadi tidak cair, tapi dia lebih fleksibel gitu. Fosfolipid itu kan nanti kita kalau misalnya pas belajar membran sel kita akan lihat dia itu bisa bergerak-gerak gitu ya, nggak yang stagnan di satu tempat gitu, dia bisa bergerak ke sana kemari gitu. Nah, ketika itu di suhu yang hangat atau panas, dia lebih mobile, dia lebih fleksibel, jadi bisa bergerak-gerak, sehingga memungkinkan transport zat keluar dan masuk dari sel. Karena kan membran sel itu penting banget ya untuk transport zat, untuk pertukaran zat. Sel kan kita butuh makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia terpapar suhu yang dingin, dia akan cenderung lebih kompak. Dia akan cenderung lebih kaku. Dan akan lebih sulit juga untuk dilewati senyawa-senyawa yang penting. Gitu. Nah, kolesterol ini fungsinya ada di situ untuk menjaga stabilitas dari membran sel. Jadi ketika misalnya dia terlalu cair, nah dia atur biar tidak terlalu fluid gitu. Takutnya nanti kalau terlalu permeabel, nanti zat-zat yang harusnya nggak lewat malah lewat gitu ya. Kebalikannya ketika suhunya itu terlalu rendah, terlalu dingin, nah jangan sampai si membran sel ini jadi kaku, padat, dan tidak bisa dilewati oleh zat-zat penting. Nah itu makanya si kolesterol ini akan mengatur fluiditasnya lagi. Jadi kolesterol ini sebagai controller gitulah istilahnya, controller di membran sel sehingga mengatur fluiditas dari membran. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Belum ada, kita lanjut. Nah, ya jadi kolesterol itu disintesis dalam hati. Terus kalau lemak jenuh maupun lemak trans itu memberikan dampak negatif pada kesehatan. Ya, jadi memang konsumsi dari lemak jenuh, lemak trans itu adalah sebenarnya dia lemak yang jahat tapi dalam bentuk cair di suhu ruangan gitu. Karena ikatannya trans double bond. Jadi ya itu nice to know aja sih, intinya kayak dia juga buruk bagi kesehatan,
karena dia mempengaruhi kadar kolesterol gitu ya. Terus tadi dia adalah molekul amfifatik dengan kepala polar yang hidrofilik dan nukleosteroid dan rantai samping yang hidrofilik gitu. Itu untuk lemak, lipid ya, lipid. Kita lanjut ke asam nukleat. Jadi asam nukleat itu ada dua ya, DNA sama RNA. Ada yang tahu bedanya DNA sama RNA apa aja? Boleh disebutin, ada banyak nih bedanya DNA dan RNA. Ada yang mau nyebutin satu-satu boleh. DNA mengandung gula deoksiribosa, sementara RNA mengandung gula ribosa. Ya, betul. Jadi nanti kita kalau lihat ya, itu perbedaannya ada pada gulanya. Nah, jadi DNA ini gulanya itu kehilangan, namanya juga deoksi. Oksigennya itu hilang di karbon nomor 2. Jadi namanya gula deoksiribosa, gitu ya, karena kehilangan oksigen di karbon nomor 2. Kalau RNA dia ya udah gula ribosa aja gitu. Ribonucleic acid kan namanya. Ya udah kayak gula ribosa biasa. Gitu. Oke, terus ada lagi mungkin DNA sama RNA, ada yang tahu? Di basa nitrogennya, Kak. Oke, basa nitrogennya apa? Kalau di DNA itu basa nitrogennya yang timin, kalau RNA itu diganti urasil. Oke, ya betul ya. DNA, timin, RNA, urasil. Nah, ini nanti kalian akan sering ketemu ini dan biasanya akan sering kebalik-balik itu waktu transkripsi dan translasi. Nah, nanti kalau kita pas belajar transkripsi translasi ini kudu hati-hati ya. Melihat ini DNA kah, ini RNA kah, terus komplemennya apa, istilahnya kayak apa namanya, pasangan bahasanya itu apa, itu sering kadang ketukar-tukar gitu ya. Oke, terus DNA, RNA. Oke. Nah, mungkin satu lagi sih. Jadi kadang ada yang menyebutkan bahwa DNA itu double helix, RNA itu single helix. Kira-kira betul nggak? Benar. Oke, benar. DNA You see? double helix. Oke, ada lagi yang berpendapat lain mungkin? Benar atau salah tuh? DNA selalu double helix, RNA selalu single helix. Yo, tadi Yusi bilang benar. Nah, ya, DNA itu tidak selalu double helix. RNA tidak selalu single. Jadi, kalau kita lihat di virus, itu ada dsDNA, double stranded DNA. Jadi dia DNA yang double helix. Ada ssDNA atau single stranded DNA. Jadi DNA-nya cuma satu helix aja. Itu ada. Jadi DNA itu tidak selalu double helix, teman-teman. Lalu RNA juga tidak selalu single gitu. Ini ssRNA ini adalah single stranded RNA. Kalau dsRNA itu double stranded RNA. Jadi ada RNA yang double stranded juga gitu. Nah, ini biasanya di virus. Gitu ya. Jadi memang kalau di eukariot itu memang rata-rata RNA itu RNA single helix, DNA itu double helix, tapi tidak selalu gitu ya. Kita lihat RNA dan DNA itu kadang bisa double helix, kadang bisa single helix gitu ya teman-teman. Ini banyaknya di virus. Oke, gitu ya. Jadi itulah kurang lebih bedanya DNA dan RNA. Terus dia terdiri dari nukleotida ya kan. Dia monomernya adalah nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Kalau tanpa fosfat kita sebut sebagai nukleosida. Gabungan dari beberapa nukleotida kita sebut polinukleotida, gitu ya.
Nah, ini nanti basa nitrogennya ada pirimidin sama purin. Jadi pirimidin ini terdiri dari sitosin dan timin gitu ya. Kalau purin adenin sama guanin. Jadi purin itu nanti cincinnya ada 2, kalau pirimidin ada 1. Ntar aku kasih lihat di sini aja. Bukan ini. Ya. Nah, ini ya strukturnya polinukleotida. Ini polinukleotida. Ini adalah nukleotida, jadi ada fosfat, ini gulanya, gula pentosanya, tergantung apakah dia deoksi atau yang ribos biasa. Lalu ini adalah basa nitrogennya. Nah, basa nitrogen ini ada pirimidin yang dia punya satu cincin, terdiri dari sitosin, timin, atau urasil. Kalau purin itu adenin sama guanin. Aku ngafalinnya pure as gold. Purin itu terdiri dari A dan G, gitu ya. Purin pasti pasangannya sama pirimidin. Pirimidin pasti pasangannya sama purin. Nggak mungkin purin pasangan dengan purin. Pirimidin juga tidak mungkin berpasangan dengan pirimidin dalam kondisi normal. Gitu ya. Jadi A pasangannya pasti sama T atau U, G pasangannya pasti sama C, gitu ya. Nah, ini tadi yang aku bilang deoksiribos sama ribos, dia kehilangan O di karbon nomor 2-nya di DNA, gitu ya. Oke. Nah, yang penting lagi adalah kalian harus memperhatikan mereka ini punya 5 aksen ya, ujung 5 sama ujung 3. Penambahan monomer nukleotida itu selalu terjadi pada ujung 3. Nggak mungkin nambahin monomer baru itu di ujung 5 di sini tuh nggak mungkin. Ada yang tahu kenapa? Kuncinya pada apa tadi? Penambahan monomer, pemanjangan dari polimer itu kan dia reaksinya apa? Reaksi apa untuk memanjangkan polimer? Dehidrasi. Ya, reaksi dehidrasi dia membutuhkan OH dan H kan untuk mengeluarkan air ya kan, untuk membentuk air. Nah, yang punya OH itu di 3 aksen. Jadi pemanjangan dari DNA atau RNA pasti arahnya dari 5 ke 3. Tidak mungkin 3 ke 5. Gitu ya teman-teman, diingat-ingat. Gitu. Nah, terus ada konsep antiparalel juga. Jadi, konsep antiparalel ini adalah ketika DNA ini posisinya double helix ya. Ntar aku tunjukin. Bisa. Nah, antiparalel itu maksudnya, misal satu rantai itu 5-nya di atas, 3-nya di bawah. Pasangannya itu akan kebalikannya. Jadi, ketika ini dari 5 ke 3-nya itu dari atas ke bawah, ini 5 ke 3-nya itu dari bawah ke atas. Itu kita sebut sebagai antiparalel. Gitu ya. Strukturnya selalu seperti ini. Jadi, kebalik gitu ya. Satunya 5 ke 3-nya dari atas ke bawah, satunya dari bawah ke atas. Itu antiparalel. Itu sifatnya si DNA. Terus juga DNA itu sama RNA sifatnya negatif. Dia memiliki muatan yang negatif.
Kira-kira ada yang tahu kenapa dia negatif muatannya? Apa yang negatif dari, apa yang menyebabkan DNA atau RNA itu negatif? Kalau dilihat dari sini yang negatif siapa? Yang punya muatan negatif siapa? Di sini yang muatannya negatif siapa? Yang punya muatan negatif? Udah terpampang tuh di situ. Fosfat. Ya. Jadi yang bikin, kalau ada pertanyaan mengenai apa muatannya si DNA atau RNA, yang bikin negatif itu adalah fosfatnya. Nah, muatannya si siapa namanya? DNA atau RNA yang negatif ini akan sangat penting gitu ya. Ketika nanti kalian belajar bioteknologi. Jadi bagaimana pemanfaatan muatan negatif dari DNA atau RNA ini sehingga kita bisa melakukan namanya elektroforesis. Elektroforesis gel. Mungkin nanti teman-teman ada yang udah pernah dengar mungkin atau kalau misalnya belum, nanti kita akan pelajari di bagian bioteknologi. Gitu. Bagaimana memanfaatkan negativitas dari DNA ini untuk memisah-misahkan DNA, gitu ya. Contohnya pada contoh praktek di dunia nyatanya ya, fungsinya itu misalnya contoh ada suatu TKP pembunuhan gitu. Di pembunuhan itu kita menemukan suatu jejak DNA yang kita nggak tahu punya siapa. Nah, dari tersangka, belum tersangka sih, dari suspek atau calon tersangka ini kita kumpulkan DNA-nya, lalu kita cocokkan nih dengan DNA yang ada di TKP. Nah, kita itu biasanya akan melakukan DNA setiap orang kan beda-beda ya, walaupun kita sama-sama manusia gitu. DNA setiap orang itu unik. Jadi pasti lokasi pemotongan dari enzim itu akan spesifik juga. Jadi potongan antara DNA orang satu dengan orang lainnya itu akan bervariasi. Kalau misalnya ketika dipotong-potong DNA-nya, terus kita lihat melalui gel elektroforesis, itu cocok potongannya dengan misalnya sampel DNA yang ada di TKP, misalnya ketemu ada rambut orang asing, nggak tahu siapa. Nah, itu bisa menjadi bukti paling kuat bahwa dia ini tersangka. Namanya itu DNA fingerprinting. Mungkin kalian kalau kepo cari aja tuh tentang DNA fingerprinting. Itu bagaimana salah satu fungsi apa ya istilah kita pemanfaatan sifat negatif dari DNA gitu ya, namanya DNA fingerprinting. Jadi kita bisa mengetahui nih tersangkanya itu siapa dari sampel DNA. Gitu. Itu bukti yang paling kuat di forensik. Gitu ya. Oke, terus oke, ini udah. Paling itu sih kalau untuk DNA dan RNA, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di bagian transkripsi translasi sih lebih dalam lagi. Ini kan konsep-konsep dasarnya dulu. Oke, masih ada waktu, kita coba masuk ke protein ya. Jadi protein yang terakhir, ini adalah salah satu penyusun yang sangat penting gitu ya. Karena nanti kita akan tahu bahwa protein itu krusial sekali gitu ya untuk kelangsungan hidup. Nah, protein itu menyusun lebih dari 50% dari masa kering suatu sel. Fungsinya itu banyak sekali, teman-teman. Jadi protein itu menyusun enzim pertama. Untuk cadangan makanan juga, contohnya albumin pada telur. Ya. Terus sebagai sistem imun. Jadi protein-protein itu juga digunakan sebagai salah satu defense mechanism. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu bakteri atau virus atau parasit atau patogen lah gitu. Terus juga digunakan sebagai protein transport, ini juga penting untuk berjalannya fungsi di tubuh manusia, di tubuh hewan, itu nanti akan membutuhkan transport dari zat-zat, nah itu akan menggunakan protein transport. Terus juga untuk hormon, itu juga bisa. Terus otot kita itu isinya juga protein, teman-teman. Makanya kalau misalnya biasanya nih cowok-cowok tuh mau
jadi binaragawan gitu ya, mau jadi bulking gitu ya, mau memperbanyak massa otot, dia akan makan suplemen protein yang banyak gitu, terus sambil dilatih gitu, jadi sambil angkat beban dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu membesarkan otot itu bukan nambah sel ototnya ya teman-teman, tapi membesarkan sel ototnya itu. Jadi ketika angkat beban, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain misalnya habis olahraga terus kok rasanya kemeng-kemeng gitu. Itu sebenarnya adalah proses yang disebabkan karena robeknya serabut-serabut otot ini gitu. Sehingga rasanya kemeng dan pegel. Tapi ketika kita olahraga terus serabut-serabut otot ini kan ada yang robek-robek. Nah, itu dia akan membentuk serabut otot yang akan recovery sehingga dia lebih besar. Jadi kalau dilatih terus lama-lama makin besar karena ya dia robek terus diperbaiki lagi. Robek perbaiki lagi. Nah, itu semakin kuat semakin kuat semakin kuat. Kayak gitu. Gitu. Jadi untuk otot skelet kayak gitu-gitu. Isinya juga protein. Terus untuk reseptor ini nanti kita belajar di saraf. Jadi bagaimana reseptor itu bisa menerima sinyal gitu ya. Nanti itu si reseptor ini juga merupakan protein. Terus untuk protein struktural, contohnya keratin rambut kita, kuku kita itu dari protein semua. Makanya kalau kurang asupan protein ya nanti jadi dari kulitnya juga itu juga kurang bagus. Gitu ya. Kolagennya kurang kayak gitu. Elastinnya kurang, jadi keriput dan lain sebagainya. Jadi protein itu penting banget. Ya. Jadi kalau bisa makan harus ada proteinnya, apalagi kalian masih dalam masa pertumbuhan gitu ya. Protein tidak harus yang dari hewani ya, paling bagus memang dari hewani sih, dari daging gitu. Tapi sebenarnya pun dari protein tumbuhan itu juga bisa, tempe, tahu itu semuanya isinya juga protein. Walaupun sebenarnya paling lengkap memang protein hewani, dari susu, dari daging itu paling bagus memang gitu ya. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya. Nah, kita sebut kumpulan dari asam amino, kan monomernya protein adalah asam amino ya. Itu kita sebut sebagai polipeptida ketika asam amino itu disusun menjadi satu. Sejauh ini, nah ini adalah struktur asam amino ya. Jadi asam amino adalah molekul organik yang terdiri dari gugus fungsional karboksil dan amina. Strukturnya seperti ini. Jadi asam amino itu pasti punya alfa karbon di tengah, pasti punya amino group, pasti punya karboksil group dan H di sini. Yang membedakan, kan jenis asam amino ada 20. Yang membedakan satu sama lain adalah R grupnya ini. Jadi rantai sampingnya ini bisa ditempeli macam-macam sehingga jenisnya bisa berbeda-beda. Nah, sejauh ini yang sudah ditemukan itu ada sekitar 20 asam amino. Nggak tahu, mungkin nanti berapa tahun lagi ada muncul asam amino baru, kita juga tidak tahu gitu ya, mungkin new discovery kayak gitu ya, penemuan baru. Nah, setiap asam amino ini juga memiliki sifatnya masing-masing tergantung dari gugus apa yang menempel pada rantai samping. Makanya di sini disebut ini ada kelompok yang non-polar. Jadi ini adalah asam amino yang hidrofobik, yang non-polar. Lalu ada asam amino yang polar. Dia hidrofilik. Ada juga asam amino yang memiliki muatan. Ada yang negatively charged, nanti dia jadi asam, ya kan? Atau positively charged, dia jadi basa sifatnya. Jadi sifat-sifat asam amino ini penting karena nanti bagaimana dia itu menyusun suatu struktur, entah itu transfer protein atau hormon dan lain sebagainya, itu nanti susunan asam amino ini sangat mempengaruhi. Dan sifatnya juga sangat mempengaruhi, gitu ya. Nah, kalau tadi karbohidrat kan ikatannya glikosidik. Kalau ini kita sebut dengan ikatan peptida. Gitu ya. Nah, nih, jadi misalnya nih, satu monomer asam amino, dia akan berikatan di sini peptide bond. Jadi, ada OH, ada H, di sini reaksi dehidrasi, keluar H2O, jadi terbentuk ikatan peptida. Jadilah dia polipeptida. Gitu. Nah, protein untuk menjadi fungsional itu tidak cukup hanya jadi rantai aja. Rantai protein itu tidak cukup. Dia harus membentuk suatu struktur 3 dimensi. Contohnya seperti di sini.
Ini adalah komputasinya ya, jadi dibikin tampakan di komputer itu seperti inilah kurang lebih. Modelnya pun juga bermacam-macam. Aslinya sih ya nggak ini ya, maksudnya aslinya yang ada itu tidak sesimpel ini sebenarnya. Nah, strukturnya itu akan menentukan dia itu fungsinya untuk apa. Jadi struktur protein itu sangat penting, pelipatan protein itu sangat penting. Nanti kita akan bahas lebih banyak di transkripsi translasi ya. Jadi nanti ada 4 struktur utama dari protein. Pertama ada struktur primer. Struktur primer itu adalah rantai backbone-nya atau rantai utama dari asam amino. Ini lurus linear ya, lurus ya. Asam amino digabungin semua itu namanya struktur primer. Nah, struktur primer ini akan dilipat-lipat menjadi struktur sekunder. Jadi struktur sekunder itu adalah hasil dari ikatan hidrogen antara backbone polipeptidanya ini. Jadi mana ya gambarnya enggak ya? Nah, ini jadi antara kan linear kan tadi lurus. Nah, ternyata dia itu juga bisa berikatan secara hidrogen ya, ikatan hidrogen antara backbone-nya ini. Membentuk suatu struktur bisa berupa alpha helix, bisa beta pleated sheet. Gitu. Jadi bentuk sekundernya itu kalau ditanya adalah alpha helix dan beta pleated sheet. Itu struktur sekunder. Kalau struktur tersier itu nanti ikatan antar rantai sampingnya. Jadi rantai sampingnya tadi yang macam-macam ya kan, bisa yang bikin dia asam, bisa bikin dia basa, bisa bikin dia hidrofobik atau hidrofilik. Nah, itu dia bisa berikatan satu sama lain. Bisa berupa ikatan hidrogen, bisa ikatan van der Waals, bisa ikatan ionik, bisa ikatan disulfida dan lain sebagainya, sehingga melipat lagi menjadi struktur tersier. Nah, struktur tersier ini udah struktur 3 dimensi sebenarnya. Nah, gabungan dari beberapa struktur tersier itu bisa membentuk struktur kuartener. Ini adalah contoh dari struktur kuartener. Terdiri dari 4 subunit struktur tersier, ya kan? Nah, ini adalah alpha helix. Ini adalah struktur sekundernya nih yang muter-muter kayak gini. Ini adalah hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari 4 struktur tersier subunit protein. Gitu. Ada alfa dan beta. Nah, struktur ini itu sangat penting. Jadi susunan asam aminonya ini sangat penting untuk menentukan struktur kan tadi. Kenapa? Karena misalnya dia salah translate di satu, gitu ya. Ini harusnya kan nomor 6 ini kan glue. Asam aminonya glue. Dia akan menjadi sel darah merah yang utuh bagus. Nah, ketika terjadi mutasi, dia glue itu berubah jadi val. Nah, ini glue sama val ini sifatnya berbeda. Kalau kita lihat di depan tadi glue itu dia sifatnya apa nih? Glue. Dia sifatnya ada mana? Nah, glue nih. Dia sifatnya hidrofilik, ya kan? Asam dan hidrofilik. Kalau valin itu dia sifatnya hidrofobik. Nah, ini kan berbeda nih sifatnya antara glue sama val. Nah, akibatnya ketika dia ini berubah, ada struktur hidrofobik yang terekspos keluar, padahal kan nggak boleh. Luar ini kan sifatnya hidrofilik ya, air semua kan, kalau di darah itu kan air kan isinya. Nah, ini ada struktur hidrofobik yang terekspos keluar, nggak boleh. Sehingga dia tuh jadi suka, jadi kayak nempel-nempel ke yang lain gitu. Sehingga strukturnya menjadi kristalisasi seperti fiber, seperti serat. Jadinya struktur bentukan akhir eritrositnya itu seperti bulan sabit. Makanya kita sebut sebagai anemia sel bulan sabit atau sickle cell disease. Nanti kalau kalian kepo, cari aja di internet tentang sickle cell disease atau anemia sel bulan sabit. Itu karena adanya mutasi yang awalnya glue jadi val. Jadi strukturnya ini berubah. Akibatnya, ya dia tidak bisa membawa oksigen dengan baik. Gitu. Tapi orang-orang dengan sickle cell itu biasanya tahan terhadap malaria ya. Maksudnya, jadi sickle cell itu nanti ketika dia total gitu ya, maksudnya semua sel darahnya itu sickle cell, kemungkinan dia tidak akan bertahan hidup lama.
Tapi kalau misalnya dia masih punya sel darah merah yang normal, terus ada yang separuhnya itu selnya sickle, itu masih bisa bertahan hidup, dan dia lebih tahan atau dia lebih resisten terhadap malaria. Karena malaria, plasmodiumnya itu tidak bisa hidup di dalam sel darah merah yang rusak seperti ini. Jadi banyak orang Afrika itu yang malah punya sickle cell ini, karena orang-orang yang normal 100% itu malah meninggalnya karena malaria. Tapi di sana orang dengan separuh darah yang sickle seperti ini, dia malah cenderung lebih bisa bertahan hidup gitu ya. Itu nanti masuknya ke seleksi alam gitulah. Nah, protein juga dia itu sensitif terhadap suhu dan pH ya, teman-teman. Jadi nanti bisa terjadi denaturasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang melipat protein itu namanya adalah chaperon. Jadi adalah suatu protein besar juga, bentuknya kayak magic jar kalau aku bilang. Jadi nanti proteinnya itu, polipeptidanya itu akan masuk ke dalamnya, nanti ditutup, nah akan dilipat-lipat menjadi suatu protein yang bisa melipat dengan baik. Gitu. Nah, pelipatan protein ini bisa jadi salah gitu ya. PR-nya buat kalian buat minggu depan gitu ya. Cari apa ya, dicatat ya, nanti besok aku tanyain. Cari tentang penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pelipatan protein. Penyakit apa yang disebabkan oleh kesalahan pelipatan protein? Atau protein yang salah melipat itu namanya adalah prion. Sebentar. Aku cat ya. Cari informasi mengenai penyakit yang disebabkan oleh prion atau protein yang salah melipat. Ya, PR-nya ya. Buat minggu depan kita bahas gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ada yang angkat tangan, Yohana? Ini mau bertanya kah? Atau kepencet? Suaranya nggak keluar semua. Nggak ada yang ditanyakan? Oke. Oke. Kalau nggak ada, mungkin karena waktunya sudah berakhir ya. Oh iya, nggak keluar suaranya. Diketik aja. Kalau mau tanya, diketik aja, nggak apa-apa. Kak, Oh ya. izin bertanya Mm-mm. tentang tadi pas bab di polisakarida kan pembagiannya ada 2. Mm-mm. Polisakarida yang simpanan sama polisakarida struktural. Nah, Itu sama enggak dengan homopolisakarida dan heteropolisakarida? homopolisakarida dan heteropolisakarida. Sebentar, coba ya, aku cek. Kalau homopolisakarida itu kan terdiri dari satu jenis monosakarida yang sama. Berarti kalau misalnya si polisakarida yang simpanan, itu dia masuknya homopolisakarida. Kalau heteropolisakarida, itu nanti dia mengandung senyawa lain selain karbohidrat. Jadi homopolisakarida itu termasuk si polisakarida simpanan dan polisakarida struktural, karena dia walaupun struktural itu sama monosakaridanya. Jadi amilum, selulosa, glikogen, kitin itu semuanya homopolisakarida. Kalau heteropolisakarida itu contohnya, bentar, dia ada senyawa lain selain
selain apa namanya karbohidrat. Jadi misalnya contohnya adalah glikoprotein. Jadi nanti kalau kalian belajar membran sel itu ada glikoprotein. Jadi ada karbohidrat yang ditempelin sama protein. Itu heteropolisakarida salah satunya. Jadi senyawa gabungan antara gula dengan senyawa non gula. Gitu. Jadi kalau tadi yang aku jelaskan semua adalah homopolisakarida. Kalau yang hetero itu nanti itu pembahasan yang lain. Gitu. Oh iya Kak. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama. Terus ini ada satu lagi ya. Kalau tadi kan penyakit anemia disebabkan oleh mutasi protein. Berarti sel kanker itu juga awalnya kesalahan mutasi protein sehingga berpengaruh pada pembuahan sel. Ya, jadi gini, konsep dari kanker itu semuanya berawal dari kesalahan bisa pada tingkat DNA, bisa pada tingkat RNA, bisa pada tingkat protein. Kebanyakan kalau kanker itu dari tingkat DNA atau RNA-nya. Jadi misalnya nih kanker kulit, itu biasanya kebanyakan disebabkan oleh paparan sinar UV. Nah, paparan sinar UV ini, dia itu akan menyebabkan suatu perubahan pada struktur DNA yang ada di kulit. Ya kan? Nah, DNA yang salah tadi, itu bisa menyebabkan, kan nanti kalau kita belajar transkripsi tanglasi, DNA itu akan ditranskripsi menjadi RNA, ya kan? Terus nanti RNA akan diubah menjadi protein. Nah, kalau dari awalnya aja tuh istilahnya udah salah, ya nanti kesana-sananya proteinnya juga akan salah. Gitu. Melipatnya juga tidak akan benar sehingga proteinnya menjadi tidak fungsional. Itu yang bisa menyebabkan misalnya kesalahan pada pembelahan selnya, misalnya dia itu tidak respon terhadap apa, misalnya kalau sel normal kan dia misalnya udah membelah dan udah penuh permukaannya sel udah penuh kan dia stop membelah, tapi sel tumor itu tidak peduli dia mau udah seberapa nutup lukanya misalnya, itu dia akan terus membelah sehingga membentuk suatu massa, itu suatu tumor, dia pokoknya membelah terus gitu. Itu karena kesalahan pada sistem pembelahan selnya gitu. Jadi ada keterkaitannya dengan mutasi gen supresor tumor. Ya, jadi gen protein supresor tumor itu contohnya adalah TP53 ya, atau P53 itu kan bentuknya protein nih. Nah, ketika ada mutasi pada gennya, gen yang membentuk protein supresor tumor tadi itu ada mutasi, ya jadinya si gen supresor tumor ini bisa aja nanti tetap dihasilkan tapi dia tidak fungsional. Gitu ya, atau memang tidak dihasilkan, itu bisa. Jadi nanti kan kanker itu bisa secara apa ya, garis besar itu bisa terjadi karena pertama mutasi dari 2 kopi gen supresor tumor. Jadi kan kita kan manusia itu kan diploid ya. Jadi kita punya salinan gen dari bapak, punya salinan gen dari ibu. Ketika kalau misalnya si gen dari bapak dan ibu keduanya ini, si gen supresor tumornya ini dua-duanya mutasi, sehingga sama sekali tidak ada atau tidak bekerja secara fungsional, itu bisa memicu terjadinya kanker. Pertama itu jalurnya. Atau kedua adalah mutasi dari salah satu salinan calon kanker. Jadi yang mutasi itu memang onkogennya, jadi proto-onkogennya. Jadi calon kankernya itu mutasi salah satu aja itu udah bisa jadi kanker. Gitu. Ibaratnya kayak kalau gen supresor tumor itu kan misalnya yang mutasi cuma separuh nih, cuma satu yang dari bapaknya misalnya. Kita masih punya cadangan gen supresor tumor yang bagus dari ibu. Jadi kita bisa pakai itu. Sedangkan ketika yang bermutasi itu adalah proto-onkogennya, artinya adalah ya memang itu bakal kankernya, ya udah berarti kan dia langsung bisa jadi kanker kayak gitu. Tidak perlu dua-duanya mutasi, tapi ya satu aja udah jadi kanker gitu kan, apalagi 2 kayak gitu. Itu apa istilahnya jalurnya kalau mau jadi kanker kayak gitu sih. Tapi mutasi protein itu tidak melulu hasilnya jadi kanker ya. Tadi misalnya bisa jadi anemia, bisa Scarra sindrom, macam-macam. Jadi tergantung dia itu gennya yang termutasi itu fungsinya apa
kayak gitu. Biasanya kalau kanker itu ke arah pembelahan sel misalnya, atau dia itu tidak apa istilahnya, dia itu selnya bisa membelah tanpa adanya sinyal untuk membelah, misalnya kayak gitu. Berarti kesalahan dalam mutasi DNA atau protein ya, Kak, salah satunya. Ya, ya. Jadi kesalahan dalam ya mutasi DNA sehingga nanti proteinnya juga hasilnya kan juga salah gitu kalau DNA-nya udah salah. Ya, misalnya kalau pas gen supresor tumor ya berarti harus dua kopiannya dari gen supresor tumor itu harus mutasi semua baru bisa jadi kanker. Kalau proto-onkogen salah satu aja mutasi itu udah bisa jadi kanker kayak gitu. Oke. Ya. Oke, sudah cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh apa istilahnya dikumpulin gitu ya. Nanti kita minggu depan insya Allah bisa ketemu lagi. Nanti kita bahas lanjutannya gitu ya. Nanti kontennya minggu ini juga akan ada up juga. Nanti mungkin yang minggu ini akan tentang gugus fungsional gitu ya, gugus fungsional. Oke, kalau gitu aku tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku titipin linknya ke Mas Mahbub aja ya. Untuk link materi yang tadi aku sampaikan sama materi-materi yang lain bisa kalian baca-baca. Nanti aku titipin Mas Mahbub gitu ya. Oke, aku end ya. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Ya.